Antara genre dan juga mental health, mungkin kita bisa membahas mental health itu apa ya. Kalau mental health itu adalah kesehatan kejiwaan. Kan mental health itu adalah bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya adalah kesehatan kejiwaan. Itu biasanya lebih mencegah adanya self-diagnose dengan mengadakan beberapa pernyataan, membuat juga postingan-postingan terkait dengan mental health. Itu salah satu cara genre menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kesehatan mental pada khususnya untuk para remaja zaman sekarang ini. Aku belum pernah ketemu ODGJ yang gila di jalan, belum pernah. Karena kalau kita bahas terkait dengan mental health, sebenarnya mental health tuh luas banget cakupannya. Ada berbagai penyakit yang emang harus ditangani secara teratur, bahkan harus datang ke psikiater, bahkan udah harus mengonsumsi obat-obat yang emang terkhusus atau dikhususkan untuk orang-orang yang kesehatan mental. Halo Sobat Planner semuanya, selamat datang di podcast perdana PCI, podcast cerita dan informasi. Jadi PCI akan jadi wadah baru bagi Sobat Planner untuk mendapatkan informasi terkini dan cerita-cerita seru yang inspiratif. Tentunya dengan saya Uca sebagai sahabat planner yang akan berbincang bersama tentang isu yang tidak pernah lepas dari pembahasan, yaitu mental health atau yang biasa kita kenal dengan kesehatan mental. Tentunya saya tidak sendiri. Di depan saya sudah ada seorang yang menginspirasi kita semua. Beliau merupakan runner-up 2 Duta Genre Provinsi Gorontalo 2022 yang memiliki fokus pada isu-isu mental health. Ini dia Kak Sri. Halo Kak Sri, bagaimana kabarnya? Halo Uca, alhamdulillah baik banget. Oke Kak, jadi gimana nih Kak Sri bisa mulai menggeluti isu tentang mental health dengan memulai perjalanan sebagai duta genre? Oke, thank you Uca. Jadi kalau kita menarik keterkaitan antara genre dan juga mental health, mungkin kita bisa membahas mental health itu apa ya. Kalau mental health itu adalah kesehatan kejiwaan. Kan mental health itu adalah bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya adalah kesehatan kejiwaan. Nah, dalam mental health itu ada yang namanya mental illness. Kalau mental health itu pertama diperingati oleh World Federation of Mental Health pada tahun 1992, itu langsung oleh sekretaris jenderalnya yaitu Frederick Hunter kalau nggak salah tahun 1992. Mental health itu biasanya adalah kesejahteraan individu untuk dapat bisa meningkatkan potensialnya diri mereka masing-masing. Nah, di dalam mental health itu ada mental illness. Sedangkan perbedaan dari mental health dan juga mental illness itu, kalau mental health itu adalah kesehatan kejiwaan. Sedangkan mental illness itu biasa kalau remaja pasti pernah dengar apa itu mental illness. Kalau mental illness itu gangguan dalam kesehatan kejiwaan. Biasanya ada bipolar dan juga ada depresi, stres. Pasti remaja-remaja bisa dan pernah merasakan hal tersebut. Kalau kaitan genre dan juga mental health itu sebenarnya genre itu sendiri lebih berfokus kepada kesehatan reproduksi ya. Karena kan generasi remaja dan juga bisa memplanner bagaimana masa depan dari masa kita sekarang, dari masa kita remaja sekarang. Kalau mental health biasa juga disinggung tapi tidak sefokus itu terhadap mental health. Biasanya lebih fokus kepada kesehatan reproduksi. Tapi kalau dalam genre itu kita punya project-project yang mengulik dan juga mempelajari terkait mental health tersebut. Biasanya ada kita kan di dalam IGS, Instagram story-nya genre, kan ada namanya fitur bisa memberikan atau mengisi tanggapan kita. Ada kan IGS dengan fitur tersebut. Nah, biasanya genre itu atau forum genre Indonesia membuka fitur tersebut untuk mengetahui bagaimana pandangan orang-orang atau remaja-remaja sekarang terkait dengan mental health tersebut. Jadi biasanya genre itu akan memberikan wadah untuk mengetahui isu-isu atau remaja-remaja yang tahu atau mengetahui dan sadar dengan mental health tersebut. Dan juga tak jarang genre itu sering memberikan informasi dan juga cara untuk mencegah apabila remaja-remaja sudah terkena atau mendiagnosis dari mereka dengan adanya isu-isu mental health tersebut. Itu dia keterkaitan antara genre dan juga mental health.
Oke, baik Kak. Sebagai duta genre ini yang fokusnya di mental health kan Kak, menurut Kakak gimana sih pandangan genre terhadap situasi mental health yang ada pada saat ini? Oke, kalau dari pandangan genre ya terkait dengan mental health, ya genre tentu saja sangat membuka mata ya terkait dengan mental health. Karena kenapa? Karena genre itu kan berfokus pada remaja, sedangkan mental health sekarang itu sangat marak isunya di kalangan remaja. Pandangan genre itu sendiri, kami sangat mengantisipasi ya teman-teman remaja itu mendiagnosis, kan biasanya ada namanya self-diagnose ya terkait dengan mental health tersendiri. Genre itu biasanya lebih mencegah adanya self-diagnose dengan mengadakan beberapa pernyataan, membuat juga postingan-postingan terkait dengan mental health. Itu salah satu cara genre menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kesehatan mental pada khususnya untuk para remaja zaman sekarang ini. Oke Kak, mengenai isu mental health ini, apa saja sih yang sudah diupayakan genre terhadap para pesertanya dan proyek-proyek apa yang mereka sudah jalankan? Kalau project-project, genre itu kan bukan hanya ada di Provinsi Gorontalo ya. Genre itu ada tataran nasionalnya. Bahkan kemarin udah pernah ada launching Duta Genre Desa tahun 2022. Itu dari Provinsi Gorontalo langsung launching Duta Genre Desa. Ada juga Duta Forum Genre Kabupaten Kota di Gorontalo dan provinsi dan juga nasional. Nah, kebetulan kalau project-project yang pernah aku lihat dan pernah aku jangkau itu memang tidak langsung berbaur dengan masyarakat, tapi cara untuk project-project yang melangsungkan project tersebut dari Duta Genre Indonesia NATO Nasional itu sudah membuat beberapa postingan terkait dengan self-diagnose, dan ada juga terkait dengan pengertian mental health, bagaimana cara mencegah, dan juga beberapa kali membuat podcast, jadi sama seperti ini tapi langsung live streaming di Instagram. Itu bagaimana Duta Genre Indonesia yang di tingkat nasional maupun di provinsi itu menunjukkan bahwa mereka juga sadar akan mental health yang sudah marak banget dan juga perhatian atas hal tersebut. Tentunya kakak pasti seperti yang kakak bilang tadi, kakak sudah mengulikkan tentang seperti apa itu mental health dan bagaimana terjadi di lingkungan yang saat ini terjadi. Isu mental health seperti apa sih kak yang sering kakak dijumpai di lingkungan sekitar kakak? Biasanya isu-isu mental health yang sering dijumpai itu kan yang aku sampaikan tadi, biasanya orang-orang yang sering scroll TikTok, sosial media, pasti Uca juga sering dong scroll TikTok, tiba-tiba lihat ada terkait dengan mental health segala macam. Itu biasanya isu-isu yang pernah aku jumpai itu marak banget, ada yang namanya self-diagnose, dan tiba-tiba orang-orang akan mendiagnosa diri mereka tuh terkena kasus-kasus atau penyakit kesehatan mental atau mental illness. Ya, betul. Padahal mah cuman stres dikit, mungkin karena udah nggak ada uang jajannya atau lagi stres karena skripsi. Itu isu yang pernah aku jumpai selama ini sih, itu adalah self-diagnose. Oke. Kalau terkait dengan penyakit mental yang udah emang parah banget, itu kebetulan belum pernah ya, kayak bipolar atau OCD yang emang udah parah banget tuh sejauh ini belum pernah aku jumpain. Oke, dari penjelasan kakak ini sendiri, sejauh ini adakah kasus mental health yang menurut kakak tuh paling unik di antara yang lain gitu? Paling unik apa ya? Kebetulan aku belum pernah ketemu ODGJ yang gila di jalan, belum pernah. Karena kalau kita bahas terkait dengan mental health, sebenarnya mental health tuh luas banget cakupannya. Ada berbagai penyakit yang emang harus ditangani secara teratur, bahkan harus datang ke psikiater, bahkan udah harus mengonsumsi obat-obat yang emang terkhusus atau dikhususkan untuk orang-orang yang kesehatan mental. Tapi yang paling sering aku jumpai ya pertanyaannya. Yang paling sering aku jumpai, yang mungkin paling unik lah kak, kayak mungkin kakak nggak pernah dapatin kasus itu. Yang nggak pernah aku dapatin apa ya? Mungkin teman-teman aku yang OCD ya kayaknya. OCD tapi yang emang OCD-nya belum parah-parah banget, tapi ada OCD. Ada juga itu balik lagi ke self-diagnose, itu emang yang paling banyak banget, itu kesehatan mental yang sebenarnya nggak seberapa, tapi karena emang udah scroll TikTok atau scroll Instagram dan tiba-tiba merasa bahwa dirinya stres dan dirinya punya kesehatan mental yang terganggu, akhirnya dia mencetuskan atau
mendefinisikan dirinya tuh sebagai orang yang punya atau yang tergolong dalam mental illness. Itu sih yang sering aku jumpain. Oke, baik Kak. Tentunya tidak hanya isu saja terkait mental health ini, banyak juga simpang siur nih yang tersebar Kak. Seperti yang kita semua ingin tahu perspektif Kak Sri terkait kabar-kabar itu, kita bakalan ada sesi mitos atau fakta. Nah, yang pertama Kak, menurut Kakak, mitos atau fakta sih gangguan kesehatan mental adalah tanda pribadi yang lemah, orang yang tidak kuat akan mengalaminya? Sebenarnya itu menurut aku mitos. Kenapa? Karena gak semua orang sama tingkat kekuatan dan juga kelemahannya. Jadi kalau orang-orang bilang orang yang terkena dengan mental illness atau punya gangguan kesehatan mental itu orang yang gak kuat, ya kita nggak tahu batas kekuatan dan kelemahannya kan mereka seperti apa. Jadi kalau menurut aku itu mitos. Iya benar. Oke, selanjutnya ya Kak. Menurut Kak Sri sendiri nih, mitos atau fakta remaja yang berprestasi dan punya banyak teman tidak akan mengalami gangguan kesehatan mental karena tidak ada hal-hal yang dapat membuat mereka depresi? Kalau menurut aku mitos, lagi-lagi mitos, karena aku punya beberapa teman yang pintar banget, bahkan sangat kritikus, tapi dia sering self-harm. Kenapa dia self-harm? Karena dia juga mental illness. Jadi kalau menurut aku mitos banget. Orang-orang yang pintar itu tidak memungkiri untuk mendapat mental illness juga. Benar sih. Oke Kak, terus ada selanjutnya lagi, mitos atau fakta, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental berarti memiliki tingkat kecerdasan yang rendah? Sama seperti poin kedua tadi, mitos. Karena itu tidak bisa menjadi tolak acuh dan juga tolak ukur kita bisa menilai mental seseorang. Oke. Mitos atau fakta nih Kak, tadi pasti sudah disinggung nih sama Kak Sri. Remaja yang mengaku memiliki gangguan kesehatan mental sebenarnya hanya dikarenakan perubahan mood, hormon, dan caper aja. Kalau menurut aku mitos lagi ya, karena kan itu nggak ada gendernya. Biasanya kalau kita pakai tanda kutip gender kan perempuan kan sering PMS atau menstruasi, masa menstruasi. Kalau masa menstruasi perempuan tuh semut lewat aja pasti marah. Iya benar. Nggak minum aja pasti marah. Nah kalau kita mengatakan bahwa mental illness itu berdasarkan caper dan juga mood-moodan, menurut aku mitos. Ya. Oke, yang terakhir ya Kak. Menurut Kakak sendiri nih, mitos atau fakta gangguan kesehatan remaja ini disebabkan oleh buruknya pola asuh dari orang tua? Kalau menurut aku fakta ya, karena anak itu kan memang walaupun nggak dibesarkan, ada beberapa anak yang emang nggak dibesarkan oleh orang tua mereka, tapi pasti pola asuh dan juga cara mereka mendidik anak itu pasti akan berpengaruh pada kesehatan mental anak-anak, bahkan untuk remaja. Karena banyak juga marak banget orang-orang atau remaja-remaja itu yang mendapatkan gangguan atau kesehatan mental atau mental illness itu karena emang broken home atau ada salah satu dari orang tua mereka yang udah meninggal. Biasanya seperti itu. Kalau aku fakta. Oke. Kita ngomong-ngomong tentang orang tua nih ya Kak. Pernah nggak sih Kakak menemui kasus di mana orang tua justru menjadi musuh utama nih untuk anak dalam isu kesehatan mental? Kalau itu tanggapan dari aku ya. Iya. Orang tua menjadi musuh utama. Menurut aku sering bukan menjadi musuh juga sih. Biasanya menjadi musuh dan juga menjadi tolak ukur bagaimana anak itu mendapatkan kesehatan mental yang berkecukupan atau terhindar dari mental illness. Karena ya balik lagi, orang tua itu emang walaupun anak itu disekolahkan, tapi madrasah pertama dan yang paling utama kan adalah ibu dan juga keluarganya. Jadi kalau orang tua merupakan tolak ukur mental illness-nya anak, emang iya. Dan juga sering menjadi musuh. Iya kalau pola asuh dari orang tua tersebut atau dari kedua orang tua ayah dan ibu tersebut tidak cakap atau tidak baik dalam mengasuh dan juga mendidik anak tersebut, itu bisa berpengaruh untuk kesehatan mentalnya anak tersebut. Ya, oke Kak. Ngomong-ngomong tentang penyakit mental itu berdasarkan lingkungan keluarganya nih, menurut Kakak sendiri penyakit mental itu bisa gak sih menurun karena genetik? Kalau yang aku baca ya, aku pernah baca artikel di mana emang
ada beberapa anak yang terkena gangguan mental atau mental illness itu emang berdasarkan orang tuanya. Tapi menggarisbawahi bukan cuma mut-mutan atau anak yang tiba-tiba mut-mutan, anak yang sering nangis, sering stres itu menurun kepada anaknya, enggak. Tapi beberapa penyakit mental seperti OCD atau juga bipolar itu biasa menurun dari gen atau dari orang tuanya. Itu bisa terkena dan juga mendampak kepada anak tersebut. Jadi itu benar banget. Oke, jadi itu bisa menurun secara genetik ya, Kak? Iya, bisa banget. Oke, kita coba berandai-andai nih, Kak. Misalkan Kak Sri ini jadi orang tua kelak. Apa saja sih yang akan Kakak lakukan sebagai antisipasi dalam menangani kasus mental health pada anak nanti? Tentunya seperti yang Uca tanya tadi ya, pola asuh orang tua itu kalau seumpamanya nanti diberikan rezeki dan juga udah waktunya jadi orang tua, mungkin pola asuh dan juga cara bagaimana kita mendidik anak tersebut. Selain mendidik di dalam sekolah dan juga di dalam keluarga, kita juga harus memberitahu kepada anak bahwa nanti lingkungan sekitar itu lebih berbahaya dari apapun itu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari menjelaskan kepada anak-anak kita nanti ya di lingkungan sekitar itu ada banyak orang dengan berbagai macam sifatnya. Benar. Biar nanti anak walaupun ya emang gak akan sedetail itu pahamnya, tapi at least kita udah pernah membicarakan hal tersebut dengan anak kita. Selain itu juga menurut aku keluarga yang harmonis itu juga bisa kita terapkan kepada keluarga kita, bentuk atau cara keluarga harmonis agar anak-anak itu bisa lebih merasa nyaman dengan lingkungan keluarga tersebut. Biasanya kan anak-anak itu terganggu mentalnya karena emang di dalam keluarga itu nggak harmonis, biasanya juga ada broken home. Jadi untuk mengatasi hal tersebut mungkin kita kepada anak, kita sebagai orang tua di masa depan nanti harus mencerminkan dan juga memberitahukan bahwa keluarga kita harmonis dan juga memberikan pendidikan dan pengetahuan yang cukup kepada anak. Benar sekali, saya setuju sih sama Kak Sri. Nah, kan bahas-bahas tentang isu-isu terkini nih, Kak. Di sini kan di provinsi sini banyaknya kasus juga stunting ya, stunting. Nah, ada nggak sih Kak kaitan antara stunting dengan gangguan kesehatan mental? Oke, kalau stunting dan juga kesehatan mental itu sebenarnya ada banget. Kenapa? Kesehatan mental itu bisa berdampak pada stunting, tapi bukan kepada anak yang udah lahir. Kan stunting itu 1000 hari pertama ya setelah anak itu dilahirkan. Biasanya kalau kekurangan gizi itu akan terkena atau terdampak dengan stunting itu tersebut. Tapi bukan langsung kepada anak yang tiba-tiba stres, tiba-tiba didiagnosis menjadi mental illness, tidak. Sangkut pautnya stunting dengan dengan kesehatan mental itu ada pada ibunya. Kalau ibu hamil dan juga ibu menyusui itu biasanya kalau stres itu bisa berdampak kepada stunting. Karena aku pernah baca artikel kalau nggak salah di Health Convention Center kalau nggak salah, pokoknya di HCC itu di di Hari ASI Sedunia dia punya penelitian. Jadi HCC ini punya penelitian pada tahun 2022. Nah, pada penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 6 dari 10 ibu menyusui itu stres dan juga tidak bahagia. Dan karena hal tersebut berdampak pada 26% terjadinya stunting kepada anak. Jadi kalau seumpamanya ibu menyusui dan juga ibu yang sedang hamil mendapat stres, itu bisa berdampak pada gizi yang ada di dalam perut anaknya dan juga dari cara pola asuhnya kepada anak. Makanya ada keterkaitan stunting dan juga mental health. Itu langsung kepada ibunya, bukan kepada anaknya. Oke, jadi menurut dari Kak Sri nih, dari yang Kak Sri baca tadi kan, teman-teman semua, bahwa kalau ibu hamil itu stres sangat dapat mempengaruhi masalah stunting. Nah, menurut Kakak sendiri nih, dari banyaknya faktor kesehatan mental, satu hal yang paling berpengaruh bagi Kakak itu apa? Satu hal yang paling berpengaruh menurut aku adalah mungkin keluarganya ya, karena anak-anak sebelum terjun ke lingkungan yang emang seluas ini dengan hidup bersosialisasi dengan masyarakat banyak, tentunya dia dibesarkan oleh keluarganya, oleh lingkungannya. Jadi kalau dampak utama dan paling pertama anak bisa mendapatkan kesehatan mental terganggu atau mental illness itu adalah dari keluarganya. Oke Kak, yang terakhir.
Menurut kakak, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk menangani hal tersebut? Upaya kalau seumpamanya kita untuk kita sebagai remaja ya, mungkin Iya. kita harus lebih terbuka lagi dengan kesehatan mental dan juga kurang-kurangilah untuk self diagnose. Uca Iya, pernah setuju. nggak self diagnose? Aku pernah sih kak, jujur Pernah. aku pernah. Aku juga pernah banget. Makanya untuk menghindari kesehatan mental itu kita lebih banyak dan lebih harus lagi searching mental itu seperti apa, penyakit kesehatan mental itu apa aja, kalau gejala-gejala awalnya seperti apa, dan juga harus menghindari namanya self diagnose. Iya. Itu upaya pertama. Setuju sih kak itu. Oke kak, karena kita sudah sampai di penghujung nih, siapa tahu ada di antara sobat-sobat sekalian yang masih mengalami masalah terkait isu ini. Kira-kira apa yang ingin Kak Sri sampaikan untuk sobat planner yang masih memendam luka? Oke, yang masih memendam luka ya apa ya? Memendam luka terkait dengan mental illness atau luka-luka yang lain? Yang bisa menimbulkan mental health kak. Oh, yang bisa menimbulkan Iya. mental health. Kalau menurut aku untuk teman-teman yang emang belum tergolong remaja-remaja yang mental illness ya, yang belum punya kesehatan mental yang terganggu, mungkin bisa lebih paham lah mental health itu seperti apa. Dan untuk teman-teman yang sekarang mungkin yang ada di rumah mungkin merasa sedang ada keterbelakangan mental ya, udah stres atau udah merasa bipolar, mungkin segeralah untuk check up ya. Walaupun psikiater atau psikolog mahal, segera untuk cepet-cepet check up lah, jangan memendam-mendam dan juga self diagnose. Oke kak, menurut kakak sendiri kan sekarang tuh banyak sekali masalah mental, apalagi kayak orang yang cuma karena sakit hati kan kak pasti terus scroll TikTok, aku nih disakiti. Menurut kakak gimana sih itu? Kalau menurut aku itu lebih banyak bersosialisasi ya. Biasanya kalau orang cemas atau orang stres atau orang yang emang depresi itu biasanya lebih banyak mendekam diri dalam ruangan atau dalam kamar, dan juga lebih banyak sedihnya, scroll segala macam yang pada akhirnya bermuara pada self diagnose. Kalau menurut aku mending cari kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, yang lebih positif. Karena aku punya loh contoh kasus temen aku, dia itu emang punya kesehatan mental yang terganggu. Emang sampai ada yang katanya ya, berdasarkan ceritanya sampai dia itu ada yang sering bisikin untuk bunuh diri. Itu yang emang udah separah itu. Dia beberapa kali dalam setahun, kalau emang lagi depresi tuh ada yang biasa akan membisikkan hal-hal negatif. Tapi karena dia berusaha untuk menentang hal negatif tersebut, jadi dia join di genre. Kebetulan juga dia ada salah satu forum genre Indonesia, Gorontalo. Dia akhirnya berkecimpung dengan genre dan juga mendapatkan wadah, yaitu genre sendiri sebagai wadah yang paling baik, dan juga alhamdulillah bisa keluar dari hal-hal atau pikiran negatifnya. Jadi bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oke, jadi saran untuk teman-teman daripada mereka berlarut ke dalam mental health mereka, self diagnose-nya mereka, lebih baik mereka cari banyak kegiatan ya kak, untuk menutup ini. Iya, kegiatan yang positif dan juga bermanfaat agar mereka terhindar dari hal-hal negatif yang mereka pikirkan. Jadi kalau misalkan kak nih, misalkan ada dari teman-teman kita tidak tahu, mungkin sobat planner sekalian yang pernah mengalami masalah mental, terus mereka mau mendaftarkan diri menjadi genre, itu bisa kak? Oh bisa banget, kebetulan genre itu atau generasi remaja itu sedang buka pendaftaran loh kebetulan. Nah, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memenuhi syarat mungkin bisa segera mendaftarkan, karena selain genre itu fokus pada kesehatan reproduksi dan juga pencegahan stunting yang sedang marak-maraknya, genre itu juga terbuka dan juga tidak menutup mata ya terkait dengan mental health itu sendiri. Jadi bisa banget buat teman-teman di rumah mungkin ya yang pengen join duta genre, bisa banget. Silahkan langsung hubungin atau searching terkait dengan sosial medianya genre. Ya benar. Oke kak, menurut kakak selama di genre ini pastinya selalu ada sosialisasi dong kak? Iya dong. Kegiatan apa yang paling unik mungkin kak yang pernah kakak dapatkan selama sosialisasi, mungkin boleh diceritakan kepada sobat planner? Jadi mungkin kalau sosialisasi genre itu lebih banyak ke
pencegahan dan juga penanganan stunting ya. Kalau untuk mental health mungkin genre belum sedetail itu untuk turun ke masyarakat dan mensosialisasikan mental health. Kalau pengalaman unik itu genre kan sosialisasinya nggak memandang umur. Biasanya sosialisasi ke anak kecil, ke remaja seperantaranya kita, seumurannya kita, dan juga ke orang-orang yang emang udah lansia. Dan yang paling unik itu ya ke lansia, karena selain kita berusaha untuk cari moodnya mereka dan juga cari kenyamanan mereka, cara kita berkomunikasi juga perlu diperhatikan gitu kalau sama orang-orang yang emang udah di atas umurnya kita atau lansia. Itu yang paling unik sih. Oke, seperti yang Kak Sri tadi bilang ini, bahwa yang paling unik tuh berinteraksi dengan para lansia. Nah, ada nggak sih Kak kesulitan tersendiri pada saat Kakak ini sosialisasi kepada mereka semua? Pertama mungkin ke lansia dulu ya. Kalau ke lansia itu biasa orang-orang tua kan, orang-orang tua lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Nah, sedangkan kami para remaja genre atau anak-anak forum genre itu ada emang yang gak paham dengan bahasa daerah, khususnya bahasa Gorontalo. Nah, itu merupakan satu tantangan buat kami sebagai selaku genre untuk dapat berkomunikasi dan menyampaikan topik-topik atau pembahasan sosialisasi kami kepada lansia tersebut. Ada juga yang unik itu dengan anak kecil. Biasalah ya kalau anak kecil harus banyak ice breaking-nya, harus lebih lucu, harus lebih ceria. Jadi walaupun lagi gak mood, lagi unmood, kalau lagi bicara dan juga sosialisasi dengan anak kecil, itu harus bisa untuk menangkap mood mereka. Oke Kak. Nah, kalau biasanya kan Kak, ada nggak sih, Kakak kan biasa sosialisasi masalah stunting, ada nggak sih ketika orang tua diberitahukan ketika anaknya stunting, mereka seperti apa respon mereka itu ketika tahu bahwa anaknya stunting? Biasa orang tua itu kan kalau kita sosialisasi ya, sejauh ini aku belum pernah nemuin anak orang tua yang pas pulang rumah, ih anak aku stunting, nggak gitu. Tapi emang udah dari udah emang dari awal lahirnya emang udah orang tua itu tahu kalau anaknya tuh stunting. Jadi kalau biasanya kita itu dihadapkan dengan orang-orang tua yang emang udah tahu anaknya stunting. Jadi mungkin kita lebih memberitahu bagaimana nantinya kedepannya untuk anak tersebut, masa depan anaknya seperti apa apabila anak tersebut emang udah udah stunting. Jadi kita lebih fokus, udah bukan lagi pencegahan atau penanganan, tapi lebih memberikan penguatan kepada orang tua dan juga anak tersebut kalau kita sosialisasi. Tapi biasanya tidak bisa dipungkiri kan Kak, beberapa orang tua biasa mereka tidak menerima bahwa anak mereka terkena hal tersebut. Jadi bagaimana sih cara memberikan pemahaman kepada orang tua tersebut gitu Pak? Ya pada dasarnya kan setiap orang emang tidak bersedia dengan namanya kekurangan ya. Kalau anak mereka stunting ya berarti ada yang bermasalah dengan cara pola asuh mereka semenjak ibu hamil atau ibu menyusui. Karena anak yang stunting itu karena kekurangan gizinya mereka kan. Jadi kalau anak ibu-ibu yang emang udah punya anak stunting, biasanya emang stres dan juga merasa kurang bersyukur ya dengan anak mereka yang keadaannya stunting. Tapi untuk survive itu mungkin mereka bisa lebih menerima kenyataan bahwa itu juga kesalahan mereka sendiri. Bukannya menjudge mereka ya, tapi emang harus diterima bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri karena tidak memberikan asupan gizi yang cukup saat ibu itu hamil dan juga saat 1000 hari pertama anak itu dilahirkan. Oke. Setelah kita lama berbincang Kak, kita belum bahas Kakak nih kuliahnya sekarang di mana sih dan jurusan apa? Mungkin boleh dijelaskan kepada sobat planner sekalian. Jadi aku adalah mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Kalau di genre itu kan lebih kepada kesehatan, isu-isu kesehatan reproduksi, pencegahan dan juga penanganan stunting. Tapi kalau orang-orang berpikir bahwa masuk genre itu cuman lebih
fokus kepada kesehatan dan lebih cocok untuk anak-anak kesehatan, keperawatan lah, Iya, kebidanan benar. lah, atau kedokteran lah, itu salah besar banget karena aku sendiri dari jurusan bahasa Inggris bisa survive dan juga punya keinginan dan akhirnya bisa join dengan genre itu sendiri. Oke, tidak ada ini ya Kak, keterbatasan mengenai dari mana, Nggak ada, dari jurusan mana sekaligus. nggak ada. Oke Kak, apa sih sekarang kesibukan Kakak dalam sehari-hari itu? Kesibukan aku sehari-hari ini adalah sebagai mahasiswa akhir ya, mengerjakan lagi skripsi. ini ya Kak, lagi ya. stres-stresnya Lagi ya. stres-stres banget. Takutnya emang kalau kebanyakan scroll TikTok Iya, ya, jadinya jadi self-diagnose. Nah, nanti tiba-tiba aku diagnosis diri aku sendiri kena mental illness itu takutnya. Iya, benar, Jadi benar. sekarang aku lagi menyibuki diri dengan skripsi dan juga bimbingan, mengejar dosen lah. Oke Kak. Pastinya dalam mengerjakan skripsi pasti puyeng banget ya Kak. Puyeng banget. Nah, gimana sih cara Kak Sri ini menangani hal tersebut? Tentunya dengan sesekali kita healing ya. Jadi kalau Iya, healing healing. bukan cuma liburan aja, tapi Iya. kalau memang udah mumet banget, udah stres banget, silahkan ambil 1 hari atau beberapa jam untuk kita healing supaya Iya. kita nggak stres berkepanjangan, Iya, depresi berkelamaan. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga atau Uca nih sendiri, Iya kalau emang udah stres banget magang, silahkan healing, silahkan explore Gorontalo yang sangat healing luas Pak. Kak, healing Kak. Oke Kak, pengalaman menuju duta genre nih. Apa sih hambatan atau mungkin cerita uniknya pada saat kompetisi mungkin? Cerita unik itu sebenarnya hambatan nggak ada ya karena emang udah niat banget pengen join duta genre. Kalau pengalaman unik itu pas lagi pemaparan esai, kan di dalam tahap audisi genre itu ada pemaparan esai. Nah Iya. itu ada banyak banget teman-teman yang emang jadi peserta juga, dan pada saat aku pemaparan esai, nilai dan poin aku tuh kurang. Kau bisa tahu gak kurangnya karena apa? Kenapa tuh Kak? Karena aku salah pronounce, salah mengucapkan. Kan genre Iya. biasa orang pronounce-nya itu genre. Genre, iya bener Genre itu Kak. kan genre musik, genre Iya. film, Bener. jenis. Tapi kalau genre kan generasi remaja. Generasi. Nah, itu poin aku kurang cuma gara-gara itu. Jadi kalau seumpamanya poinnya 60, kurang jadi 30 cuman gara-gara salah pelafasan atau pronounce-nya aja. Itu unik banget sih menurut aku. Jadi itu karena spontan ya? Uhuy. Uhuy. Jadi karena spontan saja penyebutannya ya Kak. Penyebutannya doang. Jadi itu di luar ini teman-teman Iya. semua. Ada juga sih yang kalau di genre itu yang pengalamannya itu kita nggak tidur selama karantina 3 hari, kita nggak tidur dan emang fokus pada proses atau mekanisme karantina itu. Jadi 3 nggak hari tidur itu, sama Kak? sekali. Iya bener banget. Jadi karantinanya itu gimana Kak? Kalian semua dilatih? Iya Terus dilatih. gimana? Jadi dari terima materi, latihan koreografi, latihan public speaking, Oke. di interview bahasa Indonesia bahasa Inggris itu emang nggak tidur sama sekali sampai Wah. dengan malam grand final 3 hari berturut-turut nggak tidur. Wah, aku masih bisa mencerna Kak otaknya. Masih bisa, harus dipaksa bisa dong. Iya sih benar juga ya Kak. Gimana pun demi yang Demi- terbaik. Iya betul banget. bener. Untuk menunjukkan yang terbaik. Iya, oke. Oke, kita tanya nih, target kedepannya Kak Sri tuh mau seperti apa Kak? Targetnya mungkin setelah masih menargetkan skripsi dan juga wisuda secepatnya ya. Tapi untuk target selanjutnya mungkin bisa mencapai cita-cita yang emang udah diinginkan. Mungkin Uci juga seperti itu. Jadi target gak muluk-muluk lah, cuman pengen selesai wisuda dan juga mencapai cita-cita yang diinginkan aja. Iya, benar sekali. Mungkin ada Kak, ini quotes-quotes atau kata-kata yang ingin disampaikan kepada sobat-sobat planner. Mungkin buat teman-teman planner di rumah nantinya terkait dengan isu kesehatan mental ya, buat teman-teman lebih banyak lah men-searching dan juga mengekspos hal-hal yang lebih bermanfaat. Bisa juga terkait dengan mental health, bisa juga terkait dengan kesehatan reproduksi, dengan apapun yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dan jangan sampai kita tenggelam dalam namanya self-diagnose. Sebenarnya kalau mau self-diagnose juga boleh, tapi kalau ingin tahu kepastiannya, kalau emang punya uang jajan lebih langsung ke psikiater aja. Oke. Supaya kita nggak overthinking dan negative thinking dengan self-diagnose yang kita buat sendiri. Oke Kak, karena Kak Sri sendiri ini lebih fokus ke isu mental health kan Kak?
pernah gak sih Kak Sri ini memberikan konselor sebaya? Eh, Sebagai duta genre, salah satu persyaratannya adalah PIK R dan juga PIK M ya. PIK R itu pusat informasi konseling remaja, biasanya tuh ada di tataran SMA SMP. Kalau PIK M itu ada pusat informasi konseling masyarakat. Ada banget. Aku sering jadi konselor sebaya, jadi biasanya jadi konselor sebaya itu kita menjadi wadah ya untuk teman-teman yang ingin cerita atau ngobrol terkait dengan masalah-masalah. Ada yang terkait dengan masalah ekonomi, ada juga terkait dengan masalah keluarganya mereka, dan juga masalah-masalah lainnya. Jadi kalau terkait dengan konselor sebaya itu aku sering banget dalam genre. Mau sesama aku dengan anak-anak genre sering, aku dengan anak-anak yang bukan PIK R atau PIK M dan juga bukan bagian dari duta genre, sering banget aku jadi konselor sebaya. Dan itu menyenangkan karena kita bisa tahu berbagai macam masalah. Jadi kita bisa berkaca, bercermin, dan juga bersyukur bahwa ada loh orang yang masalahnya lebih berat dari kita. Itu salah satu yang menyenangkan untuk dari menjadi konselor sebaya. Wow, benar-benar hebat ya Kak Sri. Oh ya Kak Sri, mengenai mental health, biasa kan dalam mental health itu banyak pengaruhnya kan. Salah satunya tuh kasus bullying. Maaf Kak. Oke, salah satunya tuh kasus bullying. Nah, bullying sendiri ini tuh akhir-akhir ini lagi famous ya Kak, lagi viral di mana-mana. Iya. Gimana nih pendapat Kakak mengenai kasus bullying nih? Apa sekarang kan akhir-akhir ini tren kan mengenai bullying di mana-mana tuh. Gimana sih menurut pendapat Kakak mengenai kasus bullying ini? Sebenarnya ada bullying itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Yang biasanya kalau terkait dengan mental health itu bullying secara verbal. Dan biasanya orang juga nggak sadar bahwa mereka sedang melakukan bullying. Yang pernah aku lihat nih terkait bullying terkait dengan mental health, aku pernah scroll TikTok dan tiba-tiba ada yang, kamu Uca pernah nggak lihat tren TikTok yang jadi POV? Pernah Kak? Pernah kan? Pernah, banyak banget kan? banget. Emang lagi tren banget kan? Tren banget. Video-video atau VT-VT yang emang POV. Iya benar. Nah ada POV-nya itu dia menjadi seorang psikiater dan ada yang datang untuk bahas terkait masalahnya dia. Dan POV-nya dia tuh cuman memberikan saran untuk ini mah sholat aja. Iya banyak kali itu. Nah untuk anak-anak atau remaja-remaja yang emang mental illness mungkin itu bisa jadi tamparan ya. Karena semua orang kan, orang yang beragama itu emang seharusnya mengikuti aturan agama, sholat lah atau ngaji atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi kan terkait dengan kesehatan mental, siapa sih yang juga pengen yang mental illness? Iya, nah, bener. Saat orang-orang atau remaja-remaja yang emang mental illness membaca atau melihat video tersebut, mungkin ada rasa hard feeling terkait hal tersebut ya. Emang, aku udah sholat, udah ngaji, kok emang masih mental illness ya? Iya kan? Itu kan bisa menjadi satu bullying ya. Tapi orang-orang tersebut atau tertentu mungkin merasa ini mah bukan bullying. Iya, mereka merasa dibalik kata bercanda ya Kak. Bercanda itu biasanya lewat bercanda itu biasanya orang-orang nggak sadar dan juga nggak tahu bahwa lewat bercandaannya mereka yang mungkin gak lucu itu bisa membuat orang-orang sakit hati dan juga hard feeling. Aku juga pernah lihat beberapa kasus yang orang yang emang udah melek banget dengan mental health. Kalau bicara terkait dengan mental health, tanggapan dari orang-orang kayak lebay banget, cuman gitu doang. Itu bener, bisa masuk kategori bullying loh. Karena saat kita berhasil untuk membuat hati orang atau perasaan orang sakit atau tersinggung, itu bisa masuk dalam tataran bullying. Dan saat kita bilang gitu mah gampang doang, gitu doang, lebay amat lu. Iya banyak kali Kak yang kayak gitu. Apa-apa disangkut pautin sama mental health, itu bisa menyakiti orang-orang yang emang punya mental illness. Itu emang bullying sih menurut aku. Dan juga buat teman-teman di rumah, mungkin kita nggak tahu ya perasaan atau kehidupan orang itu seperti apa. Jadi kalau mau bercanda mungkin janganlah bawa-bawa terkait dengan kesehatan mental atau mungkin hal-hal sensitif lainnya. Iya, karena kita nggak tahu batas seseorang itu sampai mana ya. Betul banget. Oke, bahas tentang banyaknya pengaruh ini Kak, mental health. Gimana sih, mungkin ada tips nih dari Kak Sri, gimana sih cara keluar dari lingkungan yang toksik Kak? Cara keluar dari lingkungan yang toksik, yang pertama adalah tinggalkan lingkungan tersebut. Jadi jangan merasa kayak
ih kalau aku keluar dari lingkungan ini kira-kira aku jadi apa ya? Iya jadi lebih baik dong, karena kalau kita tahu lingkungan itu toksik, pas setelah kita keluar ya pasti akan jadi lebih baik. Jadi kalau emang teman-teman di rumah mungkin merasa ada dalam lingkungan yang toksik atau apapun yang toksik, silakan keluar aja. Jangan banyak pertimbangan, langsung keluar aja. Terima kasih banyak Kak Sri karena sudah ngobrol tentang isu kesehatan mental di PCI Perdana kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat Planner sekalian yang sudah setia untuk menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa follow akun media sosial Bapeda Litbang Bonebulago dan subscribe, like, serta komen. Kalian ingin dibawakan narasumber siapa lagi? Jangan lupa untuk nyalakan lonceng untuk terus update mengenai setiap episode PCI pada kali ini. Sampai jumpa di episode PCI selanjutnya. See you!